Aku membuka mata dan menyadari diriku ada di dalam bus yang penuh dengan murid-murid SMA. Seketika aku sadar kalau aku sudah kembali ke masa lalu. Menatap wajah-wajah familiar di sekitarku yang masih sangat muda ini. Aku tahu persis hari ini adalah momen saat kami baru saja lulus sekolah dan bersiap menuju stasiun gerbang Monster Nanyang untuk membangkitkan kekuatan kelas kami. Masih ada waktu 2,5 tahun sebelum kota ini hancur rata dengan tanah. Semua kekacauan ini dimulai 12 tahun lalu, saat gerbang monster tiba-tiba bermunculan di bumi. Dan lubang Nanyang adalah salah satu yang terburuk. Makhluk mengerikan keluar dari sana dan membantai manusia tanpa ampun. Terdesak, manusia terpaksa masuk ke dalam untuk menyerang balik. Tapi mereka langsung sadar kalau senjata modern sama sekali tidak berguna karena aliran mana mengacaukan segalanya di sana. Hingga sebuah rahasia terungkap. Setiap anak berusia 18 tahun yang mendekati gerbang itu akan merasakan reaksinya. Membangkitkan kemampuan bawaan untuk memburu balik monster-monster sialan itu. Bertahun-tahun para hunter bertarung nyawa. Kami akhirnya berhasil menahan gerbang itu dan mulai melancarkan serangan balik ke dunia mereka. Sejak saat itu, tatanan dunia berubah dan semua lulusan sekolah wajib melakukan upacara kebangkitan. Kekuatan ini, singkatnya, hanya ada 3 jenis kelas, yaitu petarung, pendukung, dan pengrajin. Tentu saja, kelas tempur dipuja layaknya dewa, disusul oleh kelas pendukung di bawahnya. Sementara kelas pengrajin selalu dianggap sampah dan dipandang sebelah mata oleh semua orang. Di kehidupan pertamaku, aku hanya mendapatkan kelas pengrajin tingkat F yang remah. Tapi ada satu rahasia besar yang tidak diketahui oleh siapapun saat itu. Aku membangkitkan skill mutlak setingkat dewa yang bernama modifikasi. Kekuatan yang bisa mengubah satu huruf saja dari nama skin atau barang untuk menjadikannya sampah atau pusaka dewa. Dulu, begitu para penguasa mengendus kemampuanku, mereka langsung mengeksploitasi diriku habis-habisan tanpa ampun. Memaksaku memodifikasi berbagai nama skill dan senjata demi kepentingan egois mereka sendiri. Aku mengubah barang rongsokan, tak berguna menjadi pusaka legendaris bagi mereka. Namun kekuatan itu malah membuat mereka ketakutan padaku. Akibatnya, mereka menyekapku dalam tahanan rumah terselubung, membatasi perkembanganku, dan mencoba mengendalikan seluruh hidupku sepenuhnya. Semua itu terus berjalan hingga monster naga raksasa level 96 keluar menerobos gerbang Nanyang malam itu. Suatu tragedi yang sama sekali tidak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Sialnya, tepat di hari jahanam itu, aku baru saja menyentuh level 70. Baru saja merangkak naik ke jajaran petarung elit manusia. Aku tahu mereka sengaja memanfaatkan monster itu untuk melenyapkanku karena aku sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sebelum ajalku tiba, aku sempat memodifikasi skill kebangkitanku menjadi kelahiran kembali, membuatku terbangun di masa kini. Setelah diberi kesempatan kedua ini, aku tahu hanya diriku sendiri yang bisa kupercaya di dunia ini. Aku tidak akan pernah membocorkan rahasiaku kepada satu orang pun kali ini. Aku akan melindungi orang-orang yang kucintai sambil menumpuk kekuatan dalam keheningan yang sunyi. Tidak lama kemudian, bus kami tiba di markas besar Asosiasi Hunter, tempat diadakannya upacara kebangkitan kelas. Murid-murid Lail tampak sangat bersemangat, merasa sangat yakin bisa mendapatkan kelas yang luar biasa hebat. Sementara sebagian lagi terlihat gemetar ketakutan setengah mati kalau mendapatkan kelas sampah. Tatapan semua orang tertuju padaku, sang juara umum sekolah baik dalam teori maupun praktik bertarung. Di mata mereka, aku hanyalah keajaiban berbakat dengan cadangan mana yang melimpah. Dan gara-gara hal ini, mereka semua menganggapku sebagai seorang jenius. Para murid sangat yakin aku bakal membangkitkan kelas petarung yang kuat. Tapi peringkat 2 sekolah, Yong Hong Wei, luar biasa iri dengan prestasiku. Dia sangat berharap aku cuma bisa membangkitkan kelas sampah murahan. Guru kemudian menyuruhku menjadi orang pertama yang maju agar memberikan contoh awal yang baik. Untuk semuanya, aku diminta meletakkan kedua tanganku pada kristal untuk mengaktifkan panel kelasku. Para ksatria memanggilku untuk memulai proses kebangkitan. Dan aku melangkah maju dengan sangat percaya diri. Jelas aku sama sekali tidak gugup, karena aku sudah tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Semua murid bahkan guru menunggu dengan tidak sabar, berharap aku membangkitkan kelas tempur yang hebat. Mereka berdoa agar aku tidak mendapat kelas kerajinan,
tipe kelas paling tidak berguna. Sementara itu, Hungi sangat yakin, aku hanya akan mendapat kelas sampah. Begitu aku menyentuh kristal itu, kilatan cahaya terang langsung memancar sebelum akhirnya menampilkan kelasku yang ternyata hanyalah seorang montir. Persis seperti dugaanku, kelas kerajinan peringkat F. Dan saat semua orang melihat ini, mereka langsung panik. Guru memegang kepalanya karena sangat shock. Heran bagaimana murid sekeras kepala dan serajin diriku bisa bernasib begini. Di sisi lain, Hungi dan kelompoknya malah hampir mati ketawa karena mengira nasibku sudah berada di titik paling hancur. Hungi sangat girang karena akhirnya bisa melampauiku. Padahal biasanya aku selalu mengalahkannya dalam segala hal. Salah satu ksatria mencoba menghiburku, berkata bahwa menjadi montir tidak terlalu buruk karena masih lebih baik daripada petani. Dia bilang padaku, aku bisa membuka toko dan menghasilkan banyak uang dengan memperbaiki peralatan tempur. Tiba-tiba kristal itu kembali bereaksi, membuat semua orang tegang karena ini pertanda aku sedang membangkitkan kelas kedua. Guru bergumam tentang betapa langkanya kebangkitan kelas ganda, karena siapapun yang memilikinya akan dianggap sebagai jenius di atas jenius. Guru merasa sangat yakin kalau kelas keduaku ini pasti jauh lebih hebat. Namun detik berikutnya, panel kelasku justru menampilkan kelas petani. Ternyata kelas itu berperingkat F sama seperti montir, membuat semua orang langsung terdiam dalam rasa shock berat, karena kelas petani bahkan jauh lebih tidak berguna daripada montir. Hungi bahkan hampir terjatuh ke tanah, saking kerasnya tertawa. Tidak menyangka kalau ejekannya benar-benar menjadi kenyataan yang sangat indah. Semua orang langsung menyimpulkan bahwa aku telah gagal. Lalu mulailah berdatangan berbagai ucapan kasihan serta simpati dari mereka. Padahal dalam hati, aku justru bersorak gembira. Aku tahu kedua kelas ini memang sampah, tapi bakat bawaanku adalah kemampuan yang sangat curang. Untuk kelas montir, bakat bawaanku adalah modifikasi. Kemampuan yang bisa mengubah satu karakter huruf pada nama bakat, nama perlengkapan, ataupun nama barang. Setelah dibuat, pemilik nama tersebut akan mendapatkan bakat bawaan yang baru, ataupun barang yang sesuai dengan nama barunya. Jika target modifikasi itu berasal dari diriku sendiri, tingkat keberhasilannya adalah 100%. Namun jika level target lebih tinggi dariku, tingkat keberhasilan berkurang 10% setiap perbedaan satu level. Sementara, untuk kelas petani, aku memiliki bakat bawaan pertumbuhan. Ini mempercepat pertumbuhan tanaman sebesar 110%. Skill ini juga bisa menghidupkanku kembali, serta memulihkan semua luka. Meski mana yang habis tidak dapat diisi ulang. Aku tahu selama aku menggunakannya dengan cerdas, kemampuan ini akan menjadi kartu as terhebatku. Sambil menatap daftar peringkat murid yang baru, aku bersumpah akan merebut posisi puncak di kedua daftar tersebut. Melalui ini, aku akan menunjukkan pada mereka rasanya hidup dalam ketakutan di bawah kelas peringkat F. Lagi pula, murid nomor 1 jelas bakal dapat banyak sumber daya. Dan di kehidupan kali ini, aku berencana jadi yang terkuat dengan caraku sendiri. Ada pangkalan latihan pemula, tempat yang dibuat khusus membantu para pemula naik level. Isinya cuma monster gua iblis lemah yang sengaja ditangkarkan oleh manusia. Tempat ini sangat aman, sekaligus lokasi terbaik bagi para pemula untuk mengumpulkan banyak poin pengalaman. Jika ada yang bisa memecahkan rekor waktu, mereka akan mendapat poin bonus di turnamen pemula tingkat provinsi nanti. Hal yang jelas bakal mempermudah jalan masuk ke universitas terbaik. Dengan rencana itu, aku pergi ke pangkalan latihan. Tapi tujuanku bukan sekadar naik level biasa seperti yang lain. Aku di sini untuk menghancurkan rekor waktu dan mengamankan tiket ke universitas papan atas. Saat aku tiba di gerbang masuk, kesatria penjaga memeriksa profilku dan terkejut melihat kebangkitan kelas ganda 1 banding 10.000 milikku, meski keduanya cuma peringkat F. Kesatria itu pun terpaksa bertanya, apakah aku benar-benar yakin ingin mengambil tantangan ini? Benar-benar sendirian. Dia memperingatkanku bahwa meski ini baru area tahap pertama di pangkalan latihan pemula, tantangannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Kesatria itu menyarankanku untuk membentuk tim saja dengan teman-teman sekelasku. Tapi keputusanku sudah bulat, jadi aku langsung menyuruh pria itu memberikan perlengkapan pemula untukku. Dalam hati, kesatria itu percaya bahwa aku hanya merasa kesulitan.
Sulit menerima kenyataan pahit, karena sebelumnya aku selalu menjadi yang terbaik, sebelum membangkitkan 2 kelas peringkat F. Pria itu akhirnya menyerahkan semua perlengkapan pemula kepadaku. Namun aku cukup terkejut, karena isinya bukan sekadar pedang besi biasa. Dia juga memberiku sepasang sepatu bot kulit. Membuatku sadar, kalau pria ini sebenarnya berniat baik. Sepatu BOT itu memberikan tambahan 3 poin untuk kecepatan gerakku. Meski dia berniat membantu, aku tahu dia hanya sedang meremehkan kemampuanku yang sebenarnya. Saat aku mulai melangkah masuk ke area latihan, kesatria itu berteriak agar aku meminta bantuan jika kewalahan menghadapi serbuan kelinci yang mendekat. Aku terus melangkah penuh percaya diri sambil berterima kasih atas peringatannya. Tepat ketika aku hampir sampai di arena pertarungan, aku langsung memodifikasi pedang dan sepatu botku untuk meningkatkan daya tembus sekaligus bonus kecepatan gerak. Meskipun aku bisa mengubah pedang ini menjadi pedang suci atau pedang iblis, aku tidak boleh melakukannya di sini karena kamera pengawas ada di mana-mana. Aku sudah membayar mahal akibat memamerkan bakatku di kehidupan masa lalu, dan aku tidak akan mengulangi kesalahan bodoh itu lagi. Aku tahu seberapa keras pun aku memodifikasi perlengkapan level 1 ini, hasilnya tidak akan langsung menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun untuk kekuatanku saat ini sudah lebih dari cukup. Pangkalan latihan ini sendiri terbagi menjadi 3 area, yaitu area dasar, area tingkat lanjut, dan area bos. Latihan pertempuran biasa bisa dilakukan dengan mudah di area dasar. Dan jika ada yang menginginkan tantangan lebih sulit, mereka bisa menggunakan area tingkat lanjut. Tapi kalau ingin mencetak rekor waktu tercepat, mereka harus menembus area bos dan menghabisi kelinci penyerang tingkat bos. Kelinci penyerang ini sebenarnya cuma monster level 1. Kepala mereka dilapisi kangkang kristal yang menghasilkan kerusakan parah lewat serudukan. Ditambah lagi, emosi mereka sangat temperamental dan liar. Tujuan utamaku datang ke sini adalah langsung naik ke level 5. Tapi untuk mewujudkannya, aku harus membantai setidaknya 100 ekor kelinci penyerang. Dalam sekejap mata, gerombolan monster itu mulai menyerbuku. Tapi aku sudah siap membantai mereka semua. Karena hanya setelah mencapai level 5 lah, aku baru bisa menantang zona berikutnya, yaitu sarang serigala angin puyuh. Tempat itu memang neraka bagi para pemula, tapi buatku, itu area terbaik untuk menaikkan level dengan cepat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menerjang kawanan kelinci itu. Menebas mereka satu persatu tanpa ampun. Menebas monster lemah seperti ini, sama sekali tidak butuh usaha. Bahkan kurasa aku bisa langsung menembus level 10 hari ini juga. Begitu menyentuh level 10, aku akan membuka kemampuan baru untuk menciptakan monster paling mematikan. Dengan begitu, kekuatanku yang sebenarnya akan mulai bangkit. Sambil terus membantai monster, aku teringat kalau saat ini Hongi pasti sedang melakukan proses kebangkitan. Dan aku sangat tahu, begitu bocah itu selesai membangkitkan kekuatannya, dia pasti akan langsung mencariku hanya untuk pamer dan cari masalah. Persis seperti dugaanku, Hongi sekarang sudah naik ke atas panggung untuk membangkitkan kelasnya. Dan Hong Wei berdoa, setidaknya dia mendapat kelas di atas kelasku, agar akhirnya bisa menang. Kristal itu bereaksi sangat kuat, dan saat kekuatannya bangkit, dia mendapatkan kelas petarung peringkat A, yaitu Berserker. Hongi langsung melompat kegirangan, karena merasa dia akhirnya berhasil melampauiku. Para murid lain pun ikut heboh, karena selama ini, Hongi selalu tertahan di posisi kedua gara-gara aku. Dengan sombongnya, Hong Wei berteriak pada semua orang bahwa sekarang dia adalah nomor 1. Para kacung Hongi langsung menjilatnya, memuji bahwa dia akhirnya berhasil melampaui diriku, yang sekarang mereka anggap sampah, karena tidak melihatku di sekitar. Mereka mengira aku sengaja bersembunyi ketakutan setelah tahu Hong Wei mendapatkan kelas petarung yang jauh lebih kuat. Salah satu anak buah Hong Wei melapor bahwa dia melihatku pergi ke arah area latihan pemula. Dan Hongi langsung mengajak mereka semua untuk menyusul. Dia sangat yakin kalau aku saat ini sedang babak belur di sana. Mereka pergi dengan berpura-pura ingin membantuku. Padahal guru kami tahu betul kalau tujuan asli mereka hanya ingin mempermalukanku di sana. Guru merasa sedih melihat ini karena dia tahu seberapa keras usahaku selama ini. Dia sering melihatku belajar keras hingga larut malam di dalam kelas.
sekaligus memaksakan diri melampaui batas maksimal dalam setiap latihan pertarungan. Bahkan di ruang latihan mana dengan tingkat rasa sakit diatur ke batas maksimal. Guru tidak pernah sekalipun mendengarku mengeluh kesakitan. Dia tidak habis pikir, bagaimana orang yang berjuang sekeras diriku justru berakhir mendapatkan kelas peringkat F yang paling tidak berguna. Namun, ada satu murid berambut ungu lainnya di tengah kerumunan yang tetap mempercayaiku dan tidak berpikir kelas peringkat F akan bisa menghalangi jalanku. Murid itu adalah Wang Qingfang, dan dia adalah rival abadiku. Dia selalu berada di posisi kedua di sekolah, baik dalam bidang akademis maupun pertarungan, tepat di bawahku. Saat ujian akhir tahun pertama dulu, Qingfang sangat terpukau melihat tekad kuatku di atas panggung pertarungan. Karena Hongyi berencana membuat masalah denganku, Qingfang memutuskan untuk ikut menyusun dan menonton. Alasan sebenarnya, dia ingin menjadi satu-satunya orang yang berhak menantang dan menggangguku. Bahkan dia berniat menghajar Hongyi jika berani menyentuh seujung rambutku. Sementara itu, di area latihan, aku akhirnya berhasil membantai lebih dari 100 kelinci penyerang. Dan meskipun aku memiliki pengalaman masa depan, pertarungan ini tetap sangat membebani tubuh lemahku saat ini. Namun aku sama sekali tidak khawatir, karena rintangan terakhirku hanyalah mengalahkan sang Raja Kelinci. Begitu Raja Kelinci itu tumbang, area ini akan bersih dan aku akan resmi mencapai level 5. Raja Kelinci adalah monster level 5 berkepala cangkang kristal elemen. Dia mampu menghasilkan kerusakan elemen fatal lewat setiap serangan serudukannya yang sangat cepat. Saat ini, aku masih berada di level 4 dengan kondisi tubuh yang cukup terluka. Jadi aku tahu, melawan sang Raja Kelinci secara langsung saat ini hanya akan membawa kekalahan. Sia-sia bagi diriku. Tapi tenang saja, rencana kemenanganku sudah matang. Begitu kelinci itu menerjang dengan kemampuan bawaannya, yaitu sundulan api. Saatnya aku melakukan trik yang sudah kunanti-nantikan sejak tadi. Kubah paksa skill sundulan apinya menjadi ledakan kepala api yang mematikan. Kemampuan licik yang akan meledakkan kristal di atas kepalanya sendiri, memberikan dampak kerusakan fatal bagi musuh sekaligus sang kelinci itu sendiri. Sebelum monster itu menyentuhku, kristal tersebut meledak hebat, langsung menewaskan sang Raja Kelinci seketika. Kematian kelinci itu sukses mendongkrak levelku naik ke angka 5, persis seperti perhitunganku. Dan di saat yang sama, layar pengumuman muncul, memberitahu semua orang bahwa rekor elit kelinci penyerang telah kupecahkan dalam waktu 36 menit saja. Para murid langsung histeris tak percaya, karena rekor tahun lalu bahkan membutuhkan waktu di atas 1 jam penuh. Hongyi yang keras kepala menolak percaya, dan langsung menuduhku menggunakan cara curang untuk menang. Dia bahkan nekat mencariku demi membuktikan pada semua orang bahwa kerabatanku ini hanyalah kebohongan belaka. Setelah kelinci penyerang ini habis kubabat, kurasa sudah waktunya bagiku untuk segera melangkah ke area perburuan berikutnya. Basis pelatihan pemula, tempat dengan monster yang jauh lebih mengerikan dari kelinci tadi. Namun sebelum melangkah pergi, aku memastikan untuk menggunakan kemampuanku guna memulihkan diri. Terlebih dahulu, lawan berikutnya yang harus kuhadapi di dalam sana adalah para serigala angin puyuh. Di kehidupan laluku, Raja Serigala itu sempat membuatku sangat kerepotan melebihi apa yang kuduga. Tapi kali ini, aku berencana membalas dendam padanya, sekaligus menagih bunga atas penderitaanku di masa lalu. Beberapa saat kemudian, langkah kakiku akhirnya tiba di gerbang basis latihan khusus serigala angin puyuh. Di tempat ini, kawanan serigala biasa berkisar antara level 6 hingga 9. Sementara sang Raja Serigala sendiri berada di puncak kekuatan yaitu level 10. Padahal, para murid baru saat ini rata-rata baru mencapai level 1 hingga 5 saja. Jadi bagi pemula biasa, nekat masuk ke sini sama saja dengan mengantarkan nyawa secara sukarela. Sederhananya, tingkat kekuatan monster serigala di dalam sana benar-benar tidak masuk akal. Namun di balik bahayanya, hadiah yang menanti tentu sangat melimpah. Jika berhasil bertahan hidup di basis ini, perolehan poin pengalaman jauh melebihi tempat perburuan manapun saat ini. Posisiku sekarang level 5, dan jika berhasil menumbangkan sang Raja Serigala, levelku akan langsung meleset ke angka 10 seketika. Di tempat biasa, seorang pemula butuh waktu sekitar 10 hari penuh untuk bisa mencapai level 10 tersebut. Namun menaklukkan basis ini
sekali saja akan langsung membawaku melesat ke level 10. Begitu menyentuh level 10, aku bisa membangkitkan kemampuan bawaan kedua, sekaligus mendapatkan izin resmi untuk berlatih sendirian di alam liar. Kedua keuntungan besar ini sangat penting bagiku untuk mempercepat jalanku menuju puncak kekuatan. Karena itu, semakin cepat aku mencapainya tentu akan jauh lebih baik. Setibanya di gerbang masuk, aku dihadang oleh seorang ksatria sombong yang sangat berbeda dari penjaga sarang kelinci sebelumnya. Dengan nada meremehkan dia bertanya, apakah aku berniat masuk sendirian? Padahal murid level 8 atau 9 saja harus membawa tim berisi 6 orang. Dia juga bercerita tentang murid jenius berbakat kelas peringkat yang pernah mencoba menantang tempat ini sendirian. Sialnya, murid jenius itu malah berakhir terluka parah. Bahkan pada akhirnya, dia gagal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi karena kondisinya tersebut. Ksatria itu jelas tidak percaya sampah, sepertiku punya peluang lolos dari hal yang bahkan gagal dilakukan oleh si jenius. Aku hanya berterima kasih tenang atas peringatannya. Namun ku tegaskan padanya bahwa aku sama sekali tidak berniat mengubah keputusan matangku ini. Namun ksatria itu menegaskan, ia tidak sedang memperingatkanku. Karena jika aku memang sangat ingin mati, silakan saja lakukan sesuka hati. Aku tidak terkejut sama sekali, karena kembali dipandang rendah oleh orang asing. Tapi aku tahu, diriku bukanlah tipe orang yang akan mundur hanya karena ocehan remeh dari seseorang. Tanpa ragu, Yan langsung melesat masuk ke markas latihan untuk memburu para serigala. Sang kesatria yang menonton dari atas balkon langsung melongo kaget melihat Yan nekat menerjang kawanan serigala itu. Dia pikir Yan cuma bocah bodoh sok tahu yang sedang mengantarkan nyawanya sendiri secara sia-sia. Tapi, tidak lama. Dugaan itu langsung hancur lebur begitu dia melihat Yan membantai monster-monster itu layaknya memotong sayuran. Keringat dinginnya bercucuran karena Yan bahkan belum mengeluarkan kemampuan khususnya. Tapi sudah bisa mempermainkan kawanan monster buas itu dengan mudah. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah anak ini sebenarnya seorang jenius sejati? Tidak butuh waktu lama bagi Yan untuk menimbun gunungan jasad monster di sana. Sekarang, sang kesatria sadar bahwa pemuda di hadapannya ini adalah monster yang sebenarnya. Dia mendadak ingat bagaimana dia sempat meremehkan Yan tadi. Jadi, dia memutuskan untuk segera kabur sebelum Yan menyadari keberadaannya dan mengajaknya bicara. Di tempat mengerikan itu. Sementara itu, Yan santai duduk di atas tumpukan jasad monster untuk memulihkan energinya. Dia mengakui bahwa tingkat kesulitan di tempat ini sangat tinggi. Andai saja dia tidak punya kemampuan kebangkitan, pasti dia sudah mati berkali-kali di sini. Berkat kegigihannya, kini dia berhasil mencapai level 9. Namun, perjalanan ini sangat menyakitkan karena para serigala pengganggu itu jauh lebih kuat daripada monster kelinci sebelumnya. Walau bisa bangkit lagi, rasa perih dari luka-lukanya tidak berkurang sedikit pun. Namun, Yan sama sekali tidak gentar akan hal itu. Dia sangat paham bahwa perjuangan mengubah takdir masa depan memang menuntut rasa sakit luar biasa. Setelah berhasil meredam seluruh kawanan serigala biasa, kini target terakhirnya adalah sang raja serigala yang legendaris itu. Tepat saat itu, sang raja serigala level 10 akhirnya menampakkan diri di kejauhan. Monster tangguh ini memiliki bulu berelemen angin serta diperkuat dengan jurus cakar pisau angin yang mematikan. Usai menganalisis kemampuan sang raja serigala, Yan menyadari kalau lawannya kali ini tidak menyisakan ruang bagi dirinya untuk memodifikasi taktik. Jika dia memaksakan perubahan strategi, hasilnya bisa jadi justru memperburuk keadaan dirinya sendiri. Otak taktisnya pun mulai berputar keras mencari jalan keluar dari situasi pelik ini. Pada akhirnya, dia merobek bajunya untuk memamerkan otot perutnya yang kokoh seraya menegaskan bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cara lelaki sejati. Selain mengandalkan kemampuan khususnya yang hebat, dia tahu dia tetaplah nomor satu, baik dalam teori akademis maupun pertarungan langsung. Tanpa ragu sedikit pun, Yan langsung menerjang sang raja serigala demi membuktikan taji kekuatan aslinya. Di sisi lain, Fungi dan para anak buahnya hampir saja tewas mengenaskan saat mencoba keluar dari markas latihan kelinci. Mereka beruntung masih bisa bernapas karena sempat mengirim sinyal darurat untuk meminta bantuan luar. Kesatria yang berjaga pun langsung memarahi mereka
karena nekat menyusup ke zona tingkat lanjut. Padahal mereka bisa berlatih di area dasar yang aman seperti orang lain. Dalam hati, Hongwei sangat kesal karena meski sudah membentuk kelompok besar, dia tetap gagal menembus wilayah bos. Keadaan ini membuatnya heran. Bagaimana mungkin Yan sanggup menyelesaikannya sendirian? Dengan penuh amarah, Hongwei memukul anak buahnya sendiri karena dia sangat yakin kalau Yan pasti berbuat curang. Seolah kemalangan mereka hari ini belum cukup buruk. Papan pengumuman mendadak menyala terang, menampilkan kabar guncang bahwa markas latihan Serigala Badai baru saja disapu bersih oleh Yan. Dalam waktu singkat, 58 menit saja, para pengikut Hongwei hanya bisa terdiam membisu karena terkejut. Namun, kabar ini justru membakar tekad jahat Hongwei untuk segera menghancurkan pemuda itu. Dia lantas memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi markas latihan Serigala, berpura-pura ingin memberikan dukungan langsung kepada Yan. Padahal, rencana liciknya adalah menghancurkan reputasi Yan dengan segala cara yang ada. Kembali ke dalam markas, Yan akhirnya sukses mencapai level 10 yang memang menjadi target utamanya sejak awal. Sekarang, saatnya dia membangkitkan kemampuan khusus keduanya yang luar biasa. Untuk keahlian barunya sebagai montir, dia mendapat daya tahan tambahan. Sedangkan kemampuan bertaninya kini dilengkapi teknik sambung pucuk tanaman. Aku akhirnya berhasil mendapatkan keahlian pencangkokan tanaman ini. Dan langsung kugunakan kemampuan modifikasi untuk mengubahnya menjadi pencangkokan universal. Kemampuan curang ini bisa menciptakan monster kontrak terkuat yang pernah ada. Sekarang, kekuatan luar biasa ini resmi menjadi milikku seutuhnya. Pencangkokan universal ini memungkinkanku menyatukan gen dari dua spesies yang berbeda, menciptakan spesies baru secara acak yang bisa jadi lebih unggul atau malah gagal. Peluangku menciptakan spesies unggul saat ini memang baru 10%. Namun seiring meningkatnya level keahlianku, jumlah spesies yang bisa kucangkok juga akan bertambah banyak. Dan itu otomatis akan memperbesar peluangku mendapatkan spesies tingkat tinggi. Meski syarat untuk melakukan pencangkokan ini cukup ketat, aku sama sekali tidak khawatir karena ini adalah salah satu kemampuan terkuat di dunia. Bayangkan saja, menggabungkan dua monster tingkat akan melahirkan makhluk dengan kekuatan yang jauh melampaui batas. Bahkan ada peluang besar untuk menciptakan monster legendaris tingkat S. Cukup gunakan gulungan keahlian penjinak binatang untuk mengikat kontrak dengan monster itu. Dan aku akan memiliki rekan bertarung yang sangat setia. Di kehidupan lalu, para petinggi egois itu memanfaatkan hasil kekuatanku demi kepentingan mereka sendiri. Kali ini, semua kekuatan luar biasa ini hanya akan kugunakan untuk diriku sendiri. Setelah semuanya selesai, saatnya aku pergi. Dan aku cukup puas melihat semua perkembangan pesat yang sudah kucapai. Aku bahkan berhasil mendapatkan sebuah kristal sihir berharga sangat mahal. Tingkat jatuhnya sangat rendah, tapi memasangnya ke senjata akan memberikan efek tempur yang dahsyat. Sayangnya, kristal dari tempat latihan ini masih menjadi milik asosiasi. Sekarang, aku sudah berhasil mencapai level 10. Artinya, aku akhirnya bisa melangkah masuk ke wilayah liar gua monster. Semua kristal atau bahan berharga yang kutemukan di sana akan menjadi milikku sepenuhnya. Berbekal semua ini, masalah keuanganku yang menyedihkan dipastikan akan segera berakhir. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk kembali terasa dari luka cakar di dadaku. Luka ini belum cukup parah untuk membunuhku. Jadi kemampuan kebangkitanku tidak akan aktif secara otomatis. Lebih buruk lagi, aku bahkan tidak punya uang untuk berobat ke rumah sakit. Jadi pilihan terbaikku saat ini adalah mengakhiri hidup sendiri demi memicu efek kebangkitan. Tapi tentu saja aku tidak bisa melakukannya di depan para ksatria, karena itu akan memicu kecurigaan besar. Aku harus mencari cara. Aku hanya perlu menemukan tempat sepi, tanpa ada orang lain, untuk mengakhiri hidupku dengan tenang. Aku memakai kemejaku dan melangkah keluar, tapi yang mengejutkan, area luar justru sudah dipadati oleh banyak sekali orang. Sebagian besar dari mereka adalah para murid yang sengaja menungguku keluar. Bahkan para senior juga berkumpul di sana hanya untuk melihat sang pemecah rekor baru ini. Dengan kerumunan sebanyak ini, mustahil bagiku untuk menggunakan trik kebangkitan itu secara sembarangan. Masalahnya, jika aku terluka lebih parah, lalu tiba-tiba hidup kembali secara instan di hadapan mereka semua.
Mereka pasti akan langsung curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres denganku. Fokus utamaku sekarang adalah bagaimana cara menyingkirkan kerumunan yang terus mengawasiku ini. Tiba-tiba, lukaku mulai menutup sendiri. Saat mendongak, aku melihat seorang pendukung tingkat S, sang malaikat suci, sedang memulihkan tubuhku. Semua orang terkejut dan mencari tahu siapa sosok yang melakukan itu. Dan ternyata, dia adalah gadis bernama Kekson dari keluarga Yao, salah satu klan penguasa terbesar. Semua murid di sana benar-benar dibuat terkejut setengah mati. Mereka tidak menyangka seseorang sehebat dirinya akan sudi datang ke tempat ini. Aku cukup terkesan karena gadis ini benar-benar baru saja menyelamatkan nyawaku. Aku menghampirinya untuk berterima kasih karena seluruh lukaku kini telah hilang tanpa bekas. Aku memberitahu Kekson bahwa karena dia menolongku, aku akan mengurus seluruh perbaikan perlengkapannya nanti. Di dalam hati, aku juga berharap kami bisa bekerja sama lagi di masa depan. Sebab skill penyembuhan miliknya jelas akan sangat berguna di situasi kritis nanti. Kekson menerima rasa terima kasihku, lalu berkata dia tidak sabar menunggu sampai peralatannya rusak. Semuanya berjalan sangat lancar, sampai badut seperti Hung Wei datang dan menuduhku berbuat curang. Dia mulai berteriak sekeras mungkin di depan umum, menyuruh semua orang agar jangan sampai tertipu olehku karena aku hanyalah penipu sialan. Dia mengeklaim bahwa rekor lari cepatku murni hasil dari kecurangan. Dia menyebutku sampah kelas ganda berkemampuan rendah, membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka semua tentu tahu bahwa membangkitkan kelas produksi berarti tidak memiliki kekuatan tempur. Hungi terus membual bahwa mustahil bagiku menyelesaikan tempat pelatihan secara solo sekaligus, mencetak rekor baru. Menurutnya, satu-satunya cara melakukan hal itu adalah dengan menggunakan perlengkapan tempur yang sangat kuat. Namun, hal itu mustahil bagiku mengingat kondisiku yang sangat miskin. Hungi sangat yakin bahwa diriku telah menggunakan trik murahan karena tidak mampu mengalahkannya secara adil. Hungi melanjutkan tuduhannya. Jika aku sampai bisa membeli peralatan kuat seperti itu, berarti selama ini aku berpura-pura miskin hanya untuk menipu sekolah demi mendapatkan bantuan dana. Begitu kerumunan mendengar tuduhan itu, antusiasme mereka terhadapku mulai perlahan meredup. Tapi dengan tenang, aku bertanya pada Hungi, apakah dia ingin aku membuktikannya. Hungi menjawab bahwa itulah hal yang sangat dia inginkan. Dia ingin aku melepaskan seluruh senjata dan bertarung dengannya secara langsung, membuktikan bahwa aku tidak curang jika menang. Kekson memohon agar aku tidak terpancing karena aku tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Namun, aku hanya berterima kasih atas kekhawatirannya. Tanpa ragu sedikit pun, aku menerima tantangan Hungi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membereskan si pengacau ini selamanya, agar dia tidak mengganggu jalanku lagi di masa depan. Dengan sombong, Hungi melepaskan aura berserker miliknya dan memperingatkanku bahwa aku baru saja membuat keputusan yang salah. Hungi berteriak dengan penuh percaya diri. Dia bersumpah akan menghajarku dengan sangat kejam sampai semua gigiku rontok tidak tersisa di tanah. Hungi mengaktifkan skill berserker miliknya, yang mengurangi 1% kesehatannya setiap menit demi meningkatkan kekuatan, kelincahan, serta pertahanan sebesar 30%. Aku hanya mengejeknya, mengatakan bahwa aku sangat menyukai mulut besarnya yang terus mengoceh itu. Namun, aku penasaran apakah dia sanggup mempertahankan energi sombongnya itu, bahkan untuk 1 menit saja. Aku heran kenapa dia begitu yakin bisa menghancurkanku hanya karena perbedaan kelas kami yang konyol. Aku segera memasang kuda-kuda bertarung, bersiap memberi Hungi pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakannya, yaitu kenyataan bahwa kekuatan sejati tidak pernah ditentukan oleh jenis kelasmu. Di dalam hati, aku merasa lega, karena sebelum meninggalkan tempat pelatihan itu, aku sudah mengembalikan kondisi seluruh senjataku ke bentuk aslinya. Jadi aku tidak perlu khawatir jika ada orang lain yang mencurigai sesuatu pada peralatanku. Aku bahkan melepaskan sepatu biotek kulit yang sebelumnya sempat diberikan kepadaku, hanya untuk membuktikan kepada Hungi bahwa saat ini aku tidak mengenakan satupun perlengkapan tempur. Berpikir konyol bahwa situasi ini sangat menguntungkannya, Hung Wei langsung menerjang maju dan mencoba memukul kepalaku dengan keras. Tapi aku menghindarinya dengan begitu mudah,
menyisakan ekspresi syok di wajahnya. Hongi menolak mempercayainya dan mulai melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan liar. Dia menyerangku dengan membabi buta, berharap salah satu pukulannya bisa mengenaiku. Namun, semua pukulannya terasa sangat lambat di mataku, membuatku bisa menghindar dengan santai setiap kali dia menyerang. Aku akui kelas berserker ranking A itu hebat, tapi serangan sekuat apapun tidak berguna jika meleset. Aku tahu mengayunkan pukulan membabi buta hanya akan membuang-buang staminanya saja. Dan aku langsung memberitahu Hongi. Aku sudah membaca habis semua gaya bertarungnya selama 3 tahun penuh kami bersama. Sambil bersiap menyerang balik. Kuingatkan Hongwoo kalau dia tidak akan pernah bisa membaca gerakanku. Sebelum Hongwoo sempat bereaksi, kuhantam rusuk kanannya dengan satu pukulan yang sangat keras. Mengirimkan gelombang rasa sakit yang luar biasa ke seluruh tubuhnya. Dia langsung tersungkur kesakitan. Dan dengan santai kunyatakan, kalau akulah yang tetap memegang kendali di sini. Semua orang memegang kepala mereka keheranan. Bagaimana mungkin kelas pengrajin ranking F sepertiku bisa menumbangkan berserker ranking E? Karena bocah pengacau ini sudah kuberi pelajaran yang pantas. Kupikir ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi, karena aku harus segera menuju ke alam liar. Namun, sebelum melangkah ke sana, aku harus mencari beberapa perlengkapan yang layak. Berbekal skill modifikasi yang kupunya, mendapatkan peralatan berkualitas tentu tidak akan menjadi masalah besar bagiku. Karena semua barang standar akademi sudah kukembalikan. Terpaksa aku harus membeli beberapa peralatan dasar dahulu. Tapi begitu aku melirik isi dompet, aku langsung teringat betapa miskinnya keadaanku sekarang. Tiba-tiba, aku merasakan ada pukulan dari belakang, dan dengan refleks cepat, aku menangkisnya dengan sangat mudah. Aku langsung berbalik untuk melihat siapa pelakunya. Dan ternyata, dia adalah rival sekaligus temanku, Ching Fong. Ching Fong memuji kecepatanku dalam menahan serangannya tadi. Menurutnya, tidak mengherankan jika aku bisa terus mendominasi peringkat teratas dalam bidang akademis dan ujian tempur selama 3 tahun berturut-turut. Sambil menerima minuman yang dia belikan, aku bertanya, apakah dia juga menonton saat aku menghajar Hongi tadi. Ching Fong mengiyakan, lalu berkata bahwa seandainya aku sampai kalah dari Hongwoo, dia sendiri yang akan turun tangan untuk menghajarnya, karena baginya, akulah satu-satunya rival sejati yang dia akui. Dia juga menambahkan, kalau lalat seperti Hongi, sama sekali tidak penting. Tapi aku langsung mengingatkan, kalau dia pun belum pernah bertarung serius melawanku. Saat ujian akhir di tahun pertama dulu, dia mendadak menyerah. Dan sejak saat itu, dia terus mengalah di setiap kesempatan. Aku sangat menyadari alasan di balik itu. Aku tahu dia sengaja menyerahkan beasiswa utama itu untukku, karena dia terlahir sebagai anak orang kaya raya. Jadi uang seperti itu jelas tidak penting baginya. Ching Fong membantah dan beralasan kalau dia hanya takut melihat tatapan mataku yang kejam. Aku menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, apakah dia akan menyerah lagi. Seandainya nanti kami harus saling berhadapan di panggung turnamen pemula nasional tahun ini. Namun, Ching Fong menegaskan kalau hal itu tidak akan terjadi lagi. Dia berjanji akan mengerahkan kemampuan terbaiknya melawanku. Lalu kami pun bersulang untuk itu. Sambil beranjak pergi, dia melemparkan kartu berisi 2.000 koin padaku untuk membeli rahasia strategis Pedron Luhirluen Wolf milikku. Saat berjalan pergi, dia mengingatkanku untuk segera mengirimkan file taktik tersebut. Tentu saja, aku pastikan dia akan mendapatkannya. Aku menghela napas lega sambil mengakui kalau aku berutang budi padanya kali ini. Namun aku berjanji akan membayarnya kembali. Sekarang, berbekal uang 2.000 koin ini, waktunya berburu barang di kios pasar. Kira-kira harta karun apa saja yang bisa kutemukan nanti? Tidak lama kemudian, aku tiba di area pasar gelap termurah yang ku ketahui. Meski begitu, aku tidak berharap menemukan barang yang luar biasa, karena semua yang dijual di sini hanyalah peralatan standar. Tapi, bukan berarti tidak ada barang bagus di sini. Aku segera menemukan kios yang memajang pedang bayangan iblis dengan kristal sihir serigala badai di sana. Senjata peringkat E+ yang ditempa dengan bahan khusus. Besi meteor bersatu dengan kristal serigala badai level 5 untuk melepas skill angin puyuh. Penjualnya bilang hanya menjual 18.000, karena daya tahan pedang ini sudah sangat sekarat. Padahal harga aslinya bisa mencapai 25.000.
Aku sama sekali tidak terkejut, karena sudah menebak harganya. Daripada pedang mahal itu, aku beralih ke pedang biasa di dekatnya, dan menanyakan harga jualnya. Si penjual langsung menjawab harganya hanya 1.500. Itu adalah pedang baja azur, senjata peringkat E biasa yang ditempa menggunakan baja azur standar. Saat itulah, aku memutuskan untuk menawarkan sebuah kesepakatan manis. Aku menanyakan, apakah dia rela memberikan pedang baja azur itu jika aku berhasil memperbaiki sabre. Bayangan iblisnya. Dia langsung tertarik dan menatapku dengan heran. Meragukan apakah aku benar-benar bisa melakukannya. Sambil tersenyum tenang, aku langsung mengaktifkan skill daya tahanku. Aku menatapnya santai lalu berujar bahwa hanya ada satu cara membuktikannya. Kenyataannya, target utamaku sejak awal bukanlah sabre iblis itu, melainkan pedang baja azure. Karena begitu aku menggunakan skill modifikasi pada pedang murah ini, dia akan berubah menjadi senjata legendaris yang luar biasa. Penjual itu bertanya, apakah aku memiliki kelas daya tahan? Sebab memperbaiki kerusakan senjata itu sangat berisiko tinggi. Dengan tenang aku menjawab bahwa aku hanyalah pembuat barang peringkat F. Dia mendengus lalu menyebutkan bahwa kelasnya juga tipe pembuat, yaitu pandai besi peringkat D. Dia merasa jauh lebih paham senjata dibanding aku. Bahkan dia sendiri tak berani menjamin bisa memulihkan pedang itu. Melihatku yang masih berstatus siswa, dia akhirnya memutuskan untuk memberikan sedikit nasihat gratis. Dia mengingatkan bahwa begitu daya tahan sebuah senjata menyentuh angka 0, senjata itu hancur, dan proses untuk memulihkannya kembali memerlukan kemampuan merasakan struktur bagian dalam senjata tersebut. Jadi, aku harus memahami aliran sihir di dalamnya, lalu merekonstruksi seluruh struktur dari dalam. Dia menegaskan, jika usahaku ini gagal, daya tahannya justru akan merosot semakin parah. Intinya, kalau aku sampai mengacaukannya, aku harus membayar ganti rugi sebesar 18.000. Tanpa kusadari, rupanya Keksen juga ada di pasar ini dan sedang mengawasi gerak-gerikku. Gadis itu tahu ucapan si penjual ada benarnya, karena bahkan para ahli peringkat B di dalam gilda keluarganya pun masih merasa kesulitan untuk memulihkan daya tahan senjata. Tapi aku sama sekali tidak cemas, sebab di kehidupan masa laluku yang dulu, para petarung tangguh yang kubantu senjatanya selalu menggunakan artefak peringkat A dan S. Banyak orang yang membangkitkan kelas pembuat peringkat F biasanya langsung menyerah begitu saja. Namun, aku adalah sosok yang selalu berambisi menjadi jauh lebih baik dari siapapun. Makanya, aku terus mematangkan kemampuanku demi melatih penguasaan daya tahan ini. Kini setelah aku berhasil terlahir kembali, kebiasaan keras kepala itu menjadi senjata rahasia terbesarku. Memperbaiki peralatan level rendah semacam ini, bagiku hanyalah sebuah permainan anak-anak. Begitu aku mulai memoles sabre iblis tersebut, kerumunan yang menyaksikannya langsung dibuat ternganga heran. Bahkan Keksen akhirnya tersadar bahwa aku sama sekali tidak main-main saat berjanji untuk membantu memperbaiki seluruh persenjataan miliknya. Beberapa saat kemudian, pedang itu selesai kuperbaiki dan langsung kuserahkan kepada si penjual. Penjual itu menerimanya dengan antusias, memeriksa kondisinya, lalu memujiku sambil mengakui bahwa dia telah salah menilaiku. Dia memujiku sebagai ahli sejati dan dengan senang hati langsung menyerahkan pedang baja azur itu. Menyodorkannya padaku, bilang kalau ini milikku. Kuterima pedang itu dengan senang hati. Di dalam kepala, aku sudah tahu rencana untuk mengubah senjata biasa ini menjadi sebuah benda pusaka tingkat tinggi. Langsung kukeluarkan kemampuanku, mengubah bilah besi biasa ini menjadi senjata legendaris bernama Cinggan. Senjata legendaris dari zaman kuno. Pedang andalan milik dewa perang yang dulunya sanggup menembus ribuan barisan musuh tanpa kesulitan. Sama sekali. Dengan pedang hebat seperti ini, aku bisa menyimpan uang 2.000 yang baru kudapatkan. Biaya kuliah nanti jelas bukan perkara gampang yang bisa kuabaikan begitu saja. Ditambah lagi, adik perempuanku harus berjuang keras sejak ayah kami pergi meninggalkan kami selamanya. Aku sangat tahu kalau dia bakal tumbuh menjadi sosok yang luar biasa hebat di masa depan nanti. Tapi melihatnya, yang sekarang cuma mengurung diri di rumah, jujur saja aku agak sedikit khawatir. Makanya, aku berencana menyiapkan uang saku yang cukup untuknya sebelum aku resmi pergi merantau. Demi kuliah. Saat aku bersiap melangkah pergi, sebuah suara akrab dari belakang
tiba-tiba memanggil, menanyakan apakah dia boleh menyewaku. Begitu menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Keksen. Tanpa basa-basi dia menawarkan uang 50.000 jika aku mau membantunya. Dia cuma butuh bantuanku untuk menjoki karakternya naik sampai ke level 10. Kulihat dia baru level 3, dengan santai kukatakan bahwa dia bebas menyewaku kapan saja dia mau. Keksen tampak sangat lega mendengarnya. Sementara aku cuma bisa bersyukur karena rezeki mendadak runtuh dari langit. Seketika itu juga, Keksen langsung menghampiri pedagang tadi dan berkata ingin membeli pedang iblis itu. Sang penjual dengan bangga menyebutkan harga 25.000 karena kondisi ketahanan senjata tersebut sekarang sudah terisi penuh. Keksen langsung membuatnya melongo saat mengeluarkan tumpukan uang tunai dari cincin penyimpanannya. Si pedagang nyaris gila, sadar betul kalau gadis di depannya ini berasal dari keluarga kaya raya. Dia bergegas menyerahkan pedang iblis itu. Sementara pikiranku sendiri sudah mulai merancang rencana. Aku sedang menimbang cara terbaik memanfaatkan kemampuan pendukung milik Keksen demi mendongkrak kekuatanku sendiri. Tak lama, Keksen kembali dan langsung menyodorkan pedang mahal itu kepadaku. Dia bilang ini hadiah pertemuan pertama kami, jadi aku sama sekali dilarang untuk menolaknya. Aku cukup terkejut melihat tindakannya, sama sekali tidak menyangka dia akan langsung memberikan pedang itu kepadaku. Jelas sekali kalau gadis ini punya etika yang luar biasa baik. Sambil tersenyum, kusambut pedang itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Insting Keksen sangat kuat bahwa aku bakal jadi orang besar kelak. Itulah kenapa dia tidak ragu berinvestasi padaku sejak dini. Yakin kalau investasi ini akan mendatangkan keuntungan melimpah di masa depan. Tanpa membuang waktu, aku langsung mengajaknya untuk segera menuju ke area latihan pemula. Beberapa saat kemudian, kami pun tiba di area latihan monster penyerang. Berbekal senjata baru ini, aku menebas kawanan monster di sana semudah mengiris mentega. Sementara Keksen memberikan dukungan dari belakang. Berkat kerjasama ini, kami sukses memecahkan rekor waktu tercepat sementara level Keksen terus merangkak naik. Belum puas dengan itu, kami kembali mencetak rekor baru di markas latihan serigala. Membuat semua orang ternganga tidak percaya. Apalagi saat mereka menyadari bahwa aku sedang berpasangan dengan Keksen dari keluarga Yao. Reaksi mereka langsung gempar seketika. Bagaimana tidak, ayah Keksen adalah ketua asosiasi dagang Doli, salah satu dari 10 kelompok dagang terbesar di negara ini. Begitu dia akhirnya menyentuh level 9, rasa lelah yang hebat mulai menyerangnya hingga dia mengajakku untuk beristirahat sejenak. Namun, aku menyuruhnya beristirahat sambil terus berjalan maju. Kujelaskan padanya kalau dengan status yang dia miliki sekarang, semua akan baik-baik saja. Keksen langsung merasa sangat termotivasi, lalu mengatakan padaku ingin mencoba lebih keras sepertiku. Apalagi dia memiliki kelas pendukung peringkat S yang langka. Sementara itu, levelku sendiri saat ini sudah berhasil menyentuh angka 13. Yan dengan santai bilang kalau tujuan mereka adalah satu-satunya tempat latihan pemula paling berbahaya, basis Netherflame Bar. Begitu mereka sampai di depan pintu masuk basis tersebut, kesatria yang bertugas di sana langsung merasa khawatir. Dia memperingatkan Yan, meski tahu pemuda ini sudah memecahkan rekor di basis lain. Tapi kali ini beda Raja Babi Netherflame jauh lebih mematikan daripada kelinci penyeruduk atau serigala badai. Yan cuma senyum tenang dan bilang dia tidak peduli, karena makin besar risikonya, maka makin besar pula hadiahnya. Baginya, kalau tidak berani bertaruh, seseorang tidak akan pernah bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, Yan sama sekali tidak cemas karena dia membawa Keksen, pendukung tingkat S di sisinya. Karena Yan bersikeras tidak mau mundur, kesatria itu tidak punya pilihan selain mengizinkan mereka masuk. Dia hanya bisa mendoakan keberuntungan untuk mereka. Yan menerimanya dengan senang hati walau sebenarnya dia tidak butuh keberuntungan semacam itu. Setelah berjalan beberapa saat di dalam Lumion, Keksen merasa heran karena belum ada monster yang muncul. Yan dengan santai menjelaskan bahwa tidak ada monster kroco di sini, karena hanya ada satu bos utama. Keksen langsung panik mendengarnya, tapi sebelum dia sempat mencerna ucapan itu, sang bos monster sudah menampakkan diri di kejauhan. Melihat sosok monster raksasa di depannya, Keksen seketika hampir pingsan karena ketakutan. Sebaliknya,
Yan malah merasa sangat bersemangat sambil langsung menghunuskan kedua pedangnya demi menghadapi lawan yang dia anggap sangat sepadan. Makhluk raksasa itu adalah Raja Babi Hutan Spektral tingkat 15 dengan kemampuan serunduk api hantu. Monster sihir yang sangat mengerikan dan berasal langsung dari gua magis. Ditambah lagi perilakunya sangat buas. Aliran api hantu magis di tubuhnya bahkan bisa menghasilkan suhu panas hingga 200 derajat. Saat Yan bersiap untuk menerjang monster itu, dia menyuruh Keksen merapalkan cahaya suci untuk menjaga darahnya tetap penuh. Dan Keksen langsung menurut. Dia mengaktifkan kemampuan malaikat suci selagi Yan melesat maju menyerang binatang tersebut. Yan tahu betul bahwa mengambil inisiatif menyerang lebih dulu adalah taktik terbaik melawan monster. Sekuat itu, saat melayang di udara, Yan berencana memanfaatkan gravitasi dan putaran cepat untuk menebas leher si monster. Namun, rencana matangnya kali ini tidak berjalan mulus sesuai harapannya. Begitu dia menebas, monster itu melompat ke udara dan menahan serangan dengan taringnya yang besar. Sedikit kecewa, Yan memutuskan untuk langsung membuang strategi tersebut. Dia sadar akan sulit untuk mengelabuhi monster ini dengan cara yang sama. Dia juga menyadari kalau Raja Babi Hutan ini jauh lebih pintar dari bos-bos sebelumnya. Meski begitu, Yan memanfaatkan situasi di udara ini untuk memodifikasi pedang baja azur miliknya. Dia harus melakukannya dengan cepat di udara agar Keksen tidak menyadari rahasia kekuatannya. Dengan begitu, Yan mengubah pedang biasa itu menjadi pedang cinggan. Pedang baja azure bawahnya sebenarnya hanyalah senjata rongsokan. Tapi menahan tebasan dari pedang cinggang yang baru adalah hal mustahil bagi sang Raja Babi. Namun, setelah memodifikasinya, Yan hanya mampu mengubah senjata itu menjadi versi tiruan tingkat 10 dari pedang cinggang. Legendaris. Meski cuma barang tiruan, pedang ini tetap memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa besar. Senjata itu bahkan sanggup menebas besi dengan mudah dan menghancurkan sirah pertahanan musuh. Walaupun kualitasnya masih rendah, Yan sama sekali tidak merasa kecewa dengan hasilnya. Sebab dia paham betul bahwa kekuatan modifikasinya tidak bisa menciptakan senjata tingkat dewa secara instan. Tapi senjata ini sudah lebih dari cukup untuk membantai Raja Babi Hutan tingkat 15. Dengan pedang baru di genggamannya, status kekuatannya melonjak drastis, memberi dia keunggulan mutlak. Aku langsung menyerang monster itu, menebas satu taringnya dalam sekali tebas hingga membuatnya mengamuk. Selagi Kekson sedang teralihkan, aku cepat-cepat mengubah pedangku kembali menjadi pedang baja azur sebelum dia menyadari apa-apa. Sementara itu, Kekson benar-benar syok melihat apa yang baru saja terjadi. Dia sulit mempercayai kalau senjata biasa berperingkat E bisa menghasilkan kerusakan sebesar itu. Dia yakin itu bukan karena senjatanya. Sebab sekali tebas saja langsung memotong bagian terkeras si babi, taringnya. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, Kekson menyimpulkan bahwa ini semua murni kekuatanku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan senjata. Pikirnya, seseorang dengan kelas ganda yang bisa memecahkan begitu banyak rekor pasti jauh lebih kuat dari mayoritas kelas rank A. Di saat Kekson sedang asik melamun, aku melihat ekspresi wajahnya dan langsung tahu dia pasti sedang membayangkan skenario aneh-aneh di dalam kepalanya. Karena monster di depan kami belum tumbang, aku memanggilnya, menyeretnya kembali ke dunia nyata. Aku pun memberi perintah, berikan aku perlindungan cahaya suci, atau dia tidak akan kebagian naik level saat monster ini kuhabisi. Kekson berterima kasih atas pengingatku sambil bergegas mengaktifkan skill cahaya sucinya. Saat Kekson menyelimutiku dengan cahaya itu, aku bersiap untuk menghabisi si Raja Babi. Tapi sebelum menyerang, aku mencoba menyusun strategi terbaik terlebih dahulu. Aku berpikir, haruskah aku menggunakan skill modifikasi untuk serangan selanjutnya? Sempat terpikir olehku untuk mengubah nama pedang iblisku demi tebasan berikutnya. Sayangnya, aku agak kesulitan memilih nama baru yang benar-benar pas. Setelah memikirkan beberapa nama hebat, aku ragu sejenak karena nama yang terlalu tidak masuk akal bisa gagal atau malah jadi bumerang. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengambil risiko konyol yang justru akan menyusahkan diriku sendiri. Tepat saat itu, si Raja Babi mengaktifkan skill serudukan api nether, menarikku kembali fokus ke pertarungan. Saat aku bersiap mengakhiri semuanya, aku memutuskan memodifikasi serudukan api nether itu menjadi hal lain.
Begitu tahu ingin kubah jadi apa, aku menyuruh Kekson untuk segera memejamkan matanya. Bingung, Kekson bertanya kenapa, tapi aku hanya menyuruhnya untuk percaya saja padaku. Aku menjelaskan kalau dia mungkin tidak akan sanggup melihat apa yang terjadi setelah ini. Tanpa ragu Kekson langsung patuh, mengira adegan setelah ini akan sangat berdarah-darah. Saat si Raja Babi menyeruduk ke arahku layaknya cetos membara berwarna biru raksasa. Aku mengaktifkan skill modifikasi. Cukup dengan jentikan jari, kuubah serangan serudukan api nether milik babi itu menjadi drift api nether. Begitu modifikasi itu sukses kuaktifkan, si monster melambat, ngedrift perlahan di udara. Bahkan si Raja Babi pun kebingungan setelah kuubah menjadi si lambat flash dari film Zootopia. Puas dengan mahakaryaku ini, aku langsung melesat menyerang dan di tengah jalan kuubah pedang Azur menjadi pedang Kinggan. Hanya dengan satu ayunan dahsyat, aku menebas leher monster itu dan menumbangkannya seketika. Sistem langsung memberitahu aku bahwa si Raja Babi telah tewas dan menambahkan poin pengalaman hasil mengalahkannya ke dalam statusku. Berkat poin tambahan ini, levelku naik ke level 15. Aku cukup terkejut bisa naik 2 level sekaligus hanya berkat mengalahkan bos monster pemula terkuat ini. Sementara itu, mata Kekson masih terpejam. Tapi dia mendengar suara notifikasi sistem yang memberinya hadiah. Dia tercengang mengetahui levelnya melonjak 3 kali, hingga berhasil menyentuh level 12. Ini membuatnya bertanya-tanya, apakah aku benar-benar berhasil mengalahkan monster itu? Setelah mengembalikan pedangku ke wujud aslinya, aku berjalan santai menghampiri Kekson. Padahal aku menyuruhnya memejamkan mata, agar rahasia modifikasiku tidak terbongkar. Tapi aku heran, dia benar-benar patuh begitu saja. Aku cukup puas dengan perkembangan ini. Kekson adalah rekan tim yang sempurna bagi saya penurut, kaya raya, dan punya kemampuan penyembuh yang sangat berguna. Aku berencana mengajaknya lagi saat butuh anggota kelompok untuk penyerangan Dungyeon nanti. Beberapa menit kemudian, aku menyuruh Kekson membuka matanya dan memberitahu bahwa target naik levelnya sudah tercapai. Begitu matanya terbuka, Kekson langsung membeku saat melihat monster raksasa itu sudah mati. Dia tidak menyangka aku bisa menghabisi monster mengerikan itu sendirian tanpa bantuan. Saat aku bersiap untuk pergi, Kekson hanya menatapku diam-diam dengan penuh kekaguman. Bagi dia, aku adalah sosok jenius langka yang lembut sekaligus sangat bisa diandalkan. Sebelum aku melangkah pergi, Kekson memanggilku dan langsung menyerahkan seluruh uang bayaranku. Bahkan, dia memberikan sebuah bonus tambahan sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Mataku sedikit melebar saat menyadari bahwa hadiah bonus itu adalah sebuah cincin penyimpanan. Asal tahu saja, cincin penyimpanan ini barang langka karena dibuat menggunakan kristal sihir spasial permanen. Benda ini mengabaikan semua batasan fisik dan bisa menyimpan barang apa saja. Bahkan cincin berkapasitas kecil pun bisa terjual hingga ratusan ribu koin. Jadi nilainya sangat tinggi. Sadar betapa mahalnya barang ini, aku pun langsung menolak pemberiannya itu. Namun Kekson bersikeras, karena tahu dengan potensiku, aku jauh lebih membutuhkannya dibanding dirinya. Dia memintaku menerimanya karena aku sudah membantunya naik 2 tingkat melebihi kesepakatan awal kami. Kekson ada benarnya, mengingat aku berniat pergi ke alam liar untuk misi menaikkan level soloku. Memiliki cincin penyimpanan jelas akan sangat memudahkanku membawa semua hasil jarahan nanti. Setelah menimbangnya sejenak, aku akhirnya memutuskan untuk menerima hadiah dari Kekson ini. Sebagai gantinya, aku menawarkan bantuan untuk permintaan apapun di masa depan, selama tidak melanggar prinsipku. Usai menyepakati syarat barter kami, aku dan Kekson pun segera bersiap untuk pergi. Di luar, orang-orang mulai sibuk membahas peringkat siswa baru. Mereka semua terkejut melihat selisih level di antara para kontestan ternyata sangat tipis. Wajar saja, karena kota Nanyong kedatangan banyak bakat hebat pada tahun ini. Bahkan, kota ini melahirkan banyak sekali pengguna kelas tempur tingkat S dan tingkat A, terutama di SMA 7 Nanyong, tempat yang rumornya melahirkan 3 pengguna kelas tempur tingkat S sekaligus. Beberapa saat kemudian, aku dan Kekson ikut membaur ke kerumunan untuk melihat peringkat. Meski namaku masih bertengger kokon di peringkat pertama, aku tahu yang lain pasti akan segera mengejarku. Sebab,
3 orang tepat di bawahku berhasil membangkitkan kelas tempur tingkat teratas. Salah satunya adalah Lei Yuan, murid terbaik dalam akademis maupun tempur dari SMA 3 Nanyang. Dia bangkit sebagai Sword Sign tingkat S yang tidak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Jenius berikutnya adalah Jong Hon, seniman bela diri nomor 1 dari SMA 9 Nanyang. Dia bangkit sebagai Blazing Fist Master tingkat A dengan kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Lalu yang ketiga adalah Lu Yuan, seorang gal assassin tingkat S berkemampuan elemen dengan kelincahan bertarung jarak dekat yang luar biasa. Dia ahli dalam penyergapan di kehidupan masa laluku. Semua jenius tiada tanding ini memiliki karir luar biasa. Tapi kali ini, aku akan melampaui mereka semua dan berdiri di puncak 100 besar kota Nanyang. Untuk mencapainya, para jenius berbakat ini cepat atau lambat pasti akan menjadi sainganku. Tapi aku justru sangat menantikan hari di saat kami saling berhadapan memperebutkan posisi puncak. Namun untuk sekarang, aku harus pulang dan fokus menjaga adik perempuanku, Zhang Yao. Sebab di kehidupan lamaku, aku direnggut dari rumah dan dijadikan komoditas oleh orang-orang berkuasa. Adikku terpaksa tumbuh dewasa sendirian, dan aku tidak pernah bisa melihatnya lagi. Begitu mendapat kesempatan kedua untuk hidup, aku bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan dan penyesalan di masa lalu. Beberapa saat kemudian, aku berpamitan pada Keksen, dan dia langsung memintaku mengajaknya di penyerangan gerbang berikutnya. Sesaat kemudian, aku akhirnya tiba di tempat yang dulu ku sebut rumah. Sejak diculik di kehidupan pertamaku, aku tidak pernah bisa pulang lagi. Kabar tentang adikku, Yao, hanya ku dengar lewat desas-desus orang lain. Meski kami terpisah, aku tahu Yao nantinya akan membangkitkan kelas petarung tingkat A yang sangat kuat. Tapi untuk saat ini, dia masihlah gadis pendiam penyendiri yang sangat kukenal. Begitu aku melangkah masuk, Yao langsung menyapa dan mengajakku makan bersama. Yao adalah anak kelas 9 berumur 15 tahun yang menutup diri sejak orang tua kami tewas di gerbang iblis. 3 tahun lalu saat orang tua kami masih hidup, Yao tidak pernah seperti ini. Dia dulu sangat ceria dan jauh lebih bahagia dibanding sekarang. Namun kepergian mereka di gerbang iblis benar-benar menghancurkan jiwanya hingga dia menarik diri. Di tengah makan malam, Yao tiba-tiba berkata bahwa dia ingin putus sekolah. Aku jelas terkejut mendengarnya dan langsung menanyakan alasannya. Mengingat dia selalu jadi juara 1 di sekolahnya. Aku sama sekali tidak paham kenapa dia ingin berhenti. Aku mengingatkannya bahwa ujian masuk SMA sudah sangat dekat, dan dengan nilai sehebat itu, dia tidak boleh menyerah. Yao berdalih bahwa dia merasa tidak akan pernah bisa sesukses diriku. Dia mengaku telah melihat namaku berada di peringkat teratas kota. Dia memujiku karena selalu bekerja keras, yakin bahwa aku akan menjadi orang hebat nantinya. Dia bahkan percaya kalau kakak laki-lakinya ini ditakdirkan untuk melindungi dunia. Sayangnya, trauma masa lalu membuat Yao kehilangan seluruh rasa percaya diri pada bakatnya. Padahal, nilai akademik dan kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik. Dia bilang ingin mulai bekerja demi membantu menopang biaya hidup kami sehari-hari. Tentu saja aku tidak langsung percaya begitu saja dengan alasan konyol itu. Aku menatap matanya, memintanya jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum dia sempat menjawab, seorang pria bernama Paman Kuan tiba-tiba langsung masuk ke rumah. Merasakan suasana tegang di antara kami, dia mendadak ragu untuk melangkah. Paman Kuan kemudian mulai mengeluh tentang bisnis pinjamannya. Meminta maaf karena terus mengganggu kami. Dia rupanya adalah pemilik dari perusahaan pinjaman mikro darurat Akuan. Selama 2 tahun terakhir ini, aku dan Yao memang terpaksa meminjam uang dari perusahaannya demi bertahan hidup. Melihat ekspresi ketakutan Yao, aku langsung menyadari bahwa Kuan pasti sudah datang ke sini sebelumnya. Ini dia kunci teka-tekinya. Inilah alasan sebenarnya kenapa Yao tiba-tiba ingin putus sekolah. Aku tahu dia sengaja melakukan ini setelah melihat peringkatku. Karena paham kami terlalu miskin untuk membiayai kuliahku nanti. Yao lebih memilih mengorbankan masa depannya sendiri daripada menjadi beban bagiku. Yang jelas membutuhkan banyak biaya kuliah. Dengan tenang, aku meminta Paman Kuan menghitung total utang kami selama 2 tahun terakhir. Dia menyebutkan angka 43.000, itu belum termasuk bunganya. Dia merasa tidak enak menagih kami, tapi perusahaannya sendiri memang sedang di ujung tanduk. Tanpa ragu, ku serahkan uang 50.000
yang baru saja kudapatkan dari Keksan. Kukatakan padanya untuk menyimpan sisa uang itu sebagai pelunas seluruh bunga pinjaman kami. Paman Kuan tercengang mendengarnya. Sementara Yao mulai bingung dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu. Aku ingin menjelaskan agar dia tidak cemas. Tapi membicarakan rahasia ini di depan orang luar bukanlah langkah yang cerdas. Paham dengan situasinya, Kuan segera berpamitan dan berpesan agar kami menghubunginya jika butuh bantuan lagi. Begitu dia pergi, Yao langsung curiga uangku ini berasal dari sumber yang haram. Tapi aku menepuk kepalanya, menjamin bahwa semua uangku ini sepenuhnya bersih. Aku menyuruhnya tidak perlu cemas, karena aku pasti akan menjadi nomor 1 di daftar 100 besar kota ini. Bahkan, aku sangat yakin bahwa aku akan menjuarai ujian masuk Akademi Kota Nanyang dan membawa pulang hadiah 300.000 itu. Lalu aku meminta Yao agar tidak mengorbankan masa depannya hanya demi diriku. Mendengar itu, Yao sadar alasan bohongnya tadi tidak mempan. Dan aku tahu persis kenapa dia ingin putus sekolah. Aku lalu menyodorkan kartu bank padanya, meyakinkan bahwa mengumpulkan uang adalah hal mudah bagiku. Padahal aku bahkan belum mulai serius bergerak. Aku menyuruh Yao giat belajar dan berlatih, karena saat aku berada di puncak nanti, semua mata di dunia akan tertuju padanya. Tekanan padanya akan melonjak drastis begitu orang-orang tahu dia adalah adik dari sang penguasa nomor 1. Makanya dia harus berkembang dan menjadi yang terkuat di angkatannya. Tubuh Yao gemetar mendengar ucapanku, dia menangis haru lalu langsung memeluk diriku erat-erat. Dia pun bersumpah tidak akan mempermalukan keluarga kami. Sembari menenangkannya, aku membulatkan tekad untuk mulai menaikkan level sekaligus mengumpulkan kekayaan melimpah. Dengan keyakinan penuh, aku bersumpah akan merebut tahta murid terbaik di kota Nanyang. Demi mewujudkan rencana besar ini, aku memutuskan pergi keluar area aman gerbang iblis. Karena wilayah luar adalah tempat terbaik untuk mendongkrak level dengan cepat. Dan salah satu tujuanku adalah lembah naga racun. Tempat yang sangat mematikan, tapi menyimpan peluang luar biasa. Sarang monster yang padat menjadikannya lokasi paling ideal bagiku untuk menaikkan level sendirian. Kabarnya, ada seekor monster jenis naga langka yang bersembunyi di bagian terdalam lembah tersebut. Aku harus bisa menemukan monster itu dan mengambil salah satu telurnya. Menggunakan kemampuan kreasi unikku, aku bisa menetaskannya menjadi monster peliharaan yang sangat kuat dan setia. Aku sangat tidak sabar menanti petualangan di lembah naga demi memburu kristal sihir berharga tinggi yang bisa kujual dengan cepat. Demi tujuanku untuk menguasai dunia ini kembali, aku bersiap menuju lembah naga racun di gerbang iblis keesokan harinya. Pagi harinya, aku menaiki bus yang mengarah ke gerbang iblis kota Nanyang. Begitu turun di lokasi pemberhentian, aku langsung merancang langkah berikutnya. Untuk mencapai lembah naga di luar, aku harus melewati area dalam gerbang iblis terlebih dahulu. Aku memperkirakan tempat itu akan sangat ramai oleh para pemburu di jam segini. Gerbang iblis ini hanya terhubung ke dunia nyata kota Nanyang melalui satu jalur lorong saja. Di dalamnya berdiri benteng pertahanan manusia, garda utama kita untuk menahan gempuran kawanan monster. Wilayah gerbang iblis ini dikuasai oleh 2 bos besar berlevel di atas 70. Di kehidupan masa laluku, aku dipaksa tunduk bekerja bagai budak di bawah kendali mereka. Begitu melangkah masuk, aku disuguhi pemandangan orang-orang yang sudah bersenjata lengkap. Mereka semua langsung bersiap memakai perlengkapan tempur terbaik demi mengantisipasi serangan mendadak monster. Aku tahu betul sebagian besar sirah tempur mereka harganya pasti sangat tidak masuk akal. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibanding cincin penyimpanan dari Keksan yang super kaya raya. Beberapa saat kemudian, aku tiba di gerbang timur, pintu keluar terdekat menuju lembah naga racun. Faktanya, lembah naga ini dikenal sebagai area paling aman di seluruh wilayah penjelajahan gerbang. Mayoritas monster di sini hanya berada di antara level 13 sampai 18. Tempat yang sangat sempurna bagi rencana menaikkan levelku dengan tenang. Di gerbang timur, para penjaga mulai meremehkanku saat aku menunjukkan kartu identitas sampah ini. Seperti biasa, mereka pasti mengira otakku sudah agak geser. Sang kapten bertanya, apa aku gila ingin masuk lembah sendirian bermodal bakat ganda kelas sampah ini. Dia memperingatkanku bahwa area latihan pemula sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding liarnya.
Buah iblis. Aku tetap tenang menghadapi ocehannya, lalu mengucapkan terima kasih atas perhatian tulusnya itu. Sambil berjalan melewati mereka, aku dengan santai berkata bahwa aku pasti akan kembali tanpa luka sedikit pun. Tapi kapten itu masih saja cemas. Dia tidak ingin anak malang sepertiku mati konyol di sana. Demi menghentikanku, dia langsung menerjang maju. Tapi dia terkejut setengah mati saat aku dengan lincah menghindarinya. Benar-benar syok dan bungkam. Sang kapten tidak percaya pemilik bakat ganda kelas rendah bisa lolos dari sergapannya yang berlevel 30. Beberapa menit kemudian, salah satu anak buahnya menyuruh sang kapten untuk membiarkanku pergi saja. Dia menggocorkan bahwa akulah murid yang suka bolos tapi sanggup memecahkan berbagai rekor pemula sendirian. Penjaga itu juga memberitahu kapten bahwa aku adalah murid nomor 1 saat ini, baik di bidang akademik maupun tempur di SMA 1 Nanyang. Sekaligus kandidat terkuat peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Sang kapten seketika membeku. Dia tidak percaya seorang pemilik bakat ganda kelas F bisa memiliki kekuatan sebuas itu. Semua ini terdengar seperti dongeng baginya. Karena bahkan para jenius top tahun lalu pun tidak pernah menunjukkan gerakan sekelas itu. Selagi mereka sibuk memperdebatkan kehebatanku, aku pun mulai melangkah masuk ke dalam lembah naga racun. Meski tempat ini menyimpan banyak peluang berharga, seluruh lembah diselimuti oleh kabut gas beracun. Jadi, pil penawar racun wajib dikonsumsi untuk bertahan hidup. Aku segera mengambil sebutir pil dari cincin penyimpananku untuk langsung kutelan. Masalahnya, efek perlindungan pil ini hanya bertahan sekitar 3 jam saja. Karena harganya tidak murah, aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin selagi dompetku masih sangat tipis saat ini. Tepat saat aku menelan pil itu, 3 kadal bersayap racun level 13 yang ganas langsung menyerbuku. Tapi aku sudah siap, karena mereka hanyalah batu loncatan awal untuk misi menaikkan levelku secara solo. Tanpa ragu, aku langsung menebas mereka dengan cepat menggunakan pedang baja Azure. Setiap kadal racun bersayap yang mati memberiku tambahan poin pengalaman untuk mendongkrak levelku. Aku merasa cukup puas karena monster liar sekecil itu saja sudah bisa mendongkrak tingkat kenaikan levelku. Aku pun terus melangkah lebih dalam ke lembah. Tak sabar untuk membantai kawanan monster liar lainnya. Beberapa saat kemudian, gerombolan monster dalam jumlah besar langsung menghadang jalanku. Sempurna, aku memutuskan untuk mengaktifkan keahlian modifikasiku agar bisa langsung membantai mereka dengan cepat. Kubah pedang baja Azure ini menjadi pedang emas Azure sebelum melesat masuk ke tengah pertempuran. Dengan penuh percaya diri, dengan mudah kutebas kawanan kelelawar sayap racun itu sambil menantang mereka untuk terus maju menyerangku. Setelah berhasil menghabisi tumpukan monster itu, aku mendapat poin pengalaman dalam jumlah melimpah hingga berhasil naik ke level 13. Setelah itu, aku beralih membantai rumput iblis karnivora dan membersihkannya dalam sekejap mata saja. Poin pengalaman melimpah kembali masuk, menaikkan levelku ke 17. Sasaran berikutnya adalah gerombolan katak miasma yang langsung kubantai tanpa ampun. Seperti biasa, aku melibas mereka dengan sangat santai, meraup banyak pengalaman. Lalu naik ke level 18. Aku memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Meski levelku melesat cepat, ada sedikit rasa kecewa karena aku belum menemukan satupun kristal sihir setelah membantai monster sebanyak ini. Membuatku bertanya-tanya, apakah hari ini aku sedang kurang beruntung? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangku, menanyakan apakah aku yang menghabisi semua monster. Aku menoleh ke belakang dan melihat 2 pria berjalan sombong seolah mereka adalah penguasa tempat ini. Aku langsung mengenali salah satunya Blue Yuan, sang pembangkit tingkat S dari SMA 7 Nanyang. Dikenal luas sebagai Gail Assassin, sekaligus tuan muda sombong dari keluarga terpandang Lu, klan pembangkit paling berkuasa di kota Nanyang. Saat aku sedang sibuk menyusun taktik, Kacung Lu Yuan malah berisik dan menuduhku tuli karena mengabaikan pertanyaan mereka. Aku memilih diam sambil memperhatikan tingkah konyol si Kacung tanpa nama ini. Setelah hening sejenak, aku bangkit berdiri dengan santai dan akhirnya mulai angkat bicara. Kutanya langsung saja dengan tenang, dia mau berbuat apa kalau aku menolak menjawab. Sikap tenangku membuat si Kacung langsung naik darah. Si Kacung mulai mengoceh sambil memamerkan identitas Agung Lu Yuan.
Sebelum keadaan makin memanas, Lu Yuan menengahi dan mengatakan kalau dia mengenalku dengan baik. Dia memuji kemampuanku dan menawarkanku bergabung dalam kelompok bertarungnya. Namun kuhiraukan basa-basi itu dan langsung menolak tawarannya sebelum berjalan pergi. Malas sekali membagi poin hasil jerih payahku dengan bocah manja yang tidak membayarku. Kacungnya langsung murka. Dia kesal melihat sikap acuhku dan protes kenapa dilarang memberiku pelajaran berharga. Lu Yuan menjelaskan bahwa aku punya bakat tersendiri. Sebab mustahil bagi seorang pembangkit kelas F ganda bisa sampai sejauh ini sendirian. Dia lalu menasihati kacungnya agar lebih bersabar dan berjanji akan membiarkannya menghabisiku saat kami tidak sengaja bertemu lagi nanti. Mendengar hal itu, si kacung sangat girang dan tidak sabar ingin segera menghabisi orang yang dia anggap sampah ini. Sementara itu, aku terus melangkah santai menyusuri bagian terdalam lembah beracun. Hanya menyisakan satu pil penawar racun. Rencanaku adalah melibas beberapa kodok miasma untuk mencapai tingkat 19 sebelum pulang. Sayangnya, setelah mencari target baru selama 1 jam penuh, aku tidak menemukan apa-apa. Rasa kecewaku bertambah karena tidak mendapati satupun monster langka berkeliaran di sini. Aku sangat berharap bisa tidak sengaja berpapasan dengan monster naga langka dalam rumor. Sayangnya, tanda-tanda keberadaan binatang seperti itu belum juga kutemukan di lembah racun. Tiba-tiba, sebuah proyektil hitam melesat nyaris mengenai kepalaku. Beruntung refleksku sangat cepat. Langsung menangkis serangan tersebut menggunakan pedang azur milikku. Sesaat setelah aku menghindarinya, proyektil aneh itu terlempar ke belakang sementara aku sudah bersiap penuh untuk pertarungan ini. Aku mencoba menganalisis makhluk yang berani menyerangku tadi, dan pertahanan fisiknya ternyata cukup luar biasa. Tepat saat itu, seekor kodok raksasa melompat keluar dari hutan sambil menggeram penuh amarah. Monster ini dikenal sebagai Raja Kodok Miasma, ancaman tangguh tingkat 20. Kemampuan bawaannya meliputi kulit kodok mutasi, jeratan lidah raksasa, dan ledakan kelenjar racun. Meski ada monster yang mengerikan di hadapanku sekarang, aku justru merasa lebih bersemangat ketimbang takut menghadapi binatang kelas bos ini. Bagiku yang terpenting adalah kristal sihir berharga yang sebentar lagi akan jatuh ke tanganku. Tiba-tiba, si Raja Kodok melesatkan jeratan lidah raksasanya untuk menyerangku secara agresif. Namun dengan santai ku hindari semua serangannya. Biarpun gerakannya cepat, aku sudah tahu kelemahannya dan paham cara menundukkannya. Cukup dengan jentikan jari saja. Kuaktifkan skill modifikasi milikku. Untuk mengacaukan jeratan lidah raksasanya, kuubah kemampuannya menjadi lidah kusut tak terkendali. Saat monster itu menyerang lagi, lidah besarnya justru melilit tubuhnya sendiri hingga tercekik. Selagi si kodok panik dan terdistraksi, aku melompat tinggi dan menghantamkan pedang azur tepat ke kepalanya. Sayangnya, serangan kuatku barusan sama sekali tidak melukainya. Sebelum aku sempat bergerak lagi, monster itu langsung mengaktifkan skill bawaan lainnya. Dia menggunakan skill kulit kodok mutasi, mengeraskan tubuhnya agar tidak bisa kutembus. Sian, level monster ini melampaui levelku. Skill modifikasi yang kupasang padanya langsung nonaktif. Efek pengikat lidah monster itu kembali seperti semula. Aku jelas tidak senang taktikku gagal di saat kritis seperti ini. Kalian harus tahu, inilah kelemahan terbesar saat aku memaksakan modifikasi pada lawan. Sederhananya, memakai skill ini pada musuh berlevel tinggi akan memotong durasi modifikasi. Bahkan bisa langsung gagal total seketika. Tepat saat lidah monster itu melesat menyerangku lagi, aku tetap tenang, bersiap mengambil taruhan berbahaya demi menjatuhkan musuh tangguh di depanku ini. Kuputuskan untuk memodifikasi bilah iblis saat menariknya keluar dari dalam cincin penyimpanan. Aku memodifikasinya, mengubah senjata itu menjadi pedang iblis gugur. Langkah ekstrem untuk memanggil iblis dan menyatukannya dengan pedangku. Setelah modifikasi selesai, mata Raja Iblis terukir jelas di atas gagang pedang baru ini. Seketika, suara menggelegar dari pedang menuntut penjelasan siapa yang berani memanggilnya. Ternyata, aku baru saja memanggil pedang Raja Iblis. Dan di kartu skill, status pedang ini tidak diketahui. Namun pedang ini membawa serpihan kesadaran dari Raja Iblis ke-7, Roh Darah Sul. Berdasarkan notifikasi sistem, memakai pedang ini sangatlah berisiko tinggi dan tidak boleh digunakan secara paksa. Sadar
bahwa aku memanggil sesuatu yang sangat berbahaya. Aku harus cepat menghabisi kodok miasma ini sebelum situasi berubah menjadi kacau. Kukerahkan setiap jengkal kekuatan yang tersisa untuk menebaskan pedang ini ke arah monster. Hanya dengan satu tebasan bersin, kodok raksasa itu langsung terbelah dan mati. Sialnya, pedang Raja Iblis ini menguras seluruh staminaku hingga aku jatuh terduduk. Tepat saat aku berusaha keras mengatur napas, bilah itu mulai berontak dan mencoba menguasai ragaku. Aku segera mencoba mengembalikan pedang itu ke wujud aslinya. Sayangnya, aku benar-benar sudah kehabisan tenaga. Tanpa sisa energi, aku bahkan tidak bisa mengaktifkan skill modifikasi. Ketika aku terjatuh lemas di depan pedang, mata Sur langsung menatapku. Sur murka karena manusia biasa sepertiku berani meminjam kekuatannya. Dan kini, dia menuntut bayaran dengan mulai merasuki seluruh tubuhku. Dia sesumbar bahwa secul kekuatannya bisa memusnahkan duniaku dan memperbudak semua orang tanpa perlu turun langsung. Tapi yang tidak Sur ketahui adalah, aku sudah mengantisipasi ini karena ini bukan pengalaman pertamaku. Sambil bangkit berdiri, aku menarik pedang Azur dan langsung menghancurkan mata iblis itu sebelum dia selesai mengancam. Tindakan ini berhasil memutus paksa kesadaran Sur dari bilah pedang. Saat kesadarannya memudar, dia bersumpah akan membalas dendam padaku suatu hari nanti. Setelah melontarkan berbagai sumpah serapat dan menjelaskan 1000 cara kejam untuk mencabik-cabik tubuhku nanti, kesadaran Sur akhirnya lenyap, melepaskan cengkeramannya dari diriku. Aku bisa bernapas lega setelah pengaruh Raja Iblis itu berhenti menginvasi kepalaku. Meski begitu, aku belum bisa mengembalikan pedang ini ke wujud semula karena staminaku belum pulih. Rencananya, aku akan beristirahat dulu dan mengembalikannya seperti biasa sebelum meninggalkan lembah ini. Di kehidupan laluku, skill modifikasi ini pernah memicu kejadian serupa dengan skala yang jauh lebih masif. Waktu itu, entah bagaimana aku malah memanggil Raja Iblis ke-9, roh petir pemusnah. Panggilan mengerikan itu kacau tak terkendali hingga seorang jenderal pelindung negara berlevel di atas 80 turun tangan membereskannya. Untungnya, aku sudah tahu cara mengatasi masalah seperti ini berkat kejadian itu. Sederhananya, cara menahan panggilan Raja Iblis adalah menyerang kesadaran mereka yang terikat langsung pada senjata itu. Sambil menunggu staminaku pulih, aku mulai merenungkan dari mana sebenarnya asal makhluk mengerikan ini. Aku bertanya-tanya, apakah merupakan makhluk asli dari Gua Iblis, atau justru berasal dari dunia lain yang jauh lebih mengerikan. Setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku mengembalikan pedang Raja Iblis ke wujud aslinya, lalu bersiap mengambil semua hasil jarahan pertempuran ini. Sambil mendekati jasad sang Raja Katak, aku berharap ada kristal sihir berharga yang tertanam di dalamnya. Dan benar saja, sebuah kristal sihir bos level 20 muncul dari bangkai Raja Katak miasma. Kelihatannya, harga pasar benda ini setidaknya mencapai 100.000. Seketika aku merasa sangat bersemangat mendapatkan uang besar pertamaku. Usai mengambil kristal berharga tersebut, aku pun memasukkan seluruh jasad monster yang sudah kubantai ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimanapun juga, bangkai-bangkai ini tergolong sebagai bahan berkualitas tinggi, dan aku bisa menjualnya untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Tapi aku jelas tidak mau menjualnya di pasar umum, karena harganya pasti akan jatuh sangat murah. Makanya, aku memutuskan membawa semua ini ke pasar gelap demi untung yang melimpah. Setelah semuanya selesai, aku segera memeriksa statusku dan terkejut melihat levelku naik 2 tingkat berturut-turut setelah membantai Raja Katak dan entitas misterius tadi. Kini aku sudah mencapai level 20 dan ku yakin entitas misterius itu adalah kesadaran Sur. Bonus yang sungguh tak terduga membuatku berpikir, apakah aku bisa memanfaatkan celah sistem ini demi keuntunganku sendiri? Mengingat memanggil entitas iblis lalu menghancurkan matanya terbukti sangat ampuh untuk menaikkan levelku. Aku berniat mengulanginya lagi. Siapa tahu bug sistem yang konyol ini bisa mendongkrak kekuatanku langsung ke level 100. Namun, rencana ini terlalu berbahaya. Kesalahan kecil saja bisa menghancurkan kota tercintaku dan memaksaku melakukan reset ulang lagi. Karena tidak ingin memicu bencana besar, aku pun membuang jauh rencana gila itu. Sebagai gantinya, aku memeriksa status untuk melihat kemampuan bawaan baruku. Secara teori,
kemampuan bawaan baru memang selalu didapatkan setiap 10 level. Kali ini, aku memperoleh kemampuan pembongkaran yang mampu mengurai barang di bawah level 10 untuk mendapatkan beragam material. Hebatnya lagi, ada peluang 10% untuk memicu hadiah serangan kritikan dengan kemampuan ini, yang otomatis melipat gandakan seluruh material hasil bongkaran. Selain itu, aku juga memperoleh bakat petani level 1, yaitu kekebalan hama. Kelihatannya, kemampuan ini membuat tanaman kebal dari serangan hama. Aku sangat puas dengan kemampuan baruku ini, terutama pembongkaran. Karena ini adalah mesin pencetak uang. Bahkan kekebalan hama ini nantinya bisa kumodifikasi menjadi kemampuan tingkat dewa, yaitu kekebalan kerusakan. Sangat disayangkan, kemampuan kekebalan kerusakan ini kurang bisa diandalkan dan punya banyak batasan. Meski begitu, kemampuan ini bisa menjadi kartu as penyelamat nyawa di situasi terdesak. Setelah itu, aku bergegas pergi dari lembah naga beracun, tapi di tengah jalan, aku mendapati antek sombong Yuan sedang menungguku di atas pohon. Aku langsung menghentikan langkahku sambil menebak-nebak apa sebenarnya tujuan si pesuruh bodoh ini. Si sombong ini bernama Liao Tao, pembunuh level 17 dengan kelas tempur peringkat B. Dia memamerkan belatinya sambil mengejakku, sesumbar kalau dia memang sengaja menungguku di sini. Tanpa membuang waktu, Tao langsung menerjang ke arahku, sambil meneriakiku sampap dan mengancam akan memberiku pelajaran berharga. Kemampuan bawaan Tao adalah quick step, yang mampu mendongkrak kelincahannya sebesar 30%. Sambil tersenyum ponga, dia berniat menusukkan belatinya padaku. Yakin kalau sampah peringkat F takkan pernah bisa menang melawannya. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan hayalan indahnya itu, hanya butuh satu tebasan untuk melenyapkan senyum konyol di wajahnya. Tao terpental jauh dalam kondisi babak belur, heran kenapa aku bisa secepat ini. Dia juga bingung bagaimana bisa aku punya cincin penyimpanan, karena dia melihatku menarik pedang langsung dari sana. Di mata Tao, sampah tidak berguna, sepertiku harusnya mustahil bisa membeli barang semahal cincin penyimpanan ini. Aku hanya menatap santai kroto menyedihkan ini, yang sempat merasa selevel denganku. Sungguh lucu melihat mereka berpikir bahwa membangkitkan kelas tempur otomatis membuat mereka tak terkalahkan. Tapi bagiku, semua itu tentang latihan mandiri dan peningkatan status. Ditambah insting bertarung, serta perbedaan level yang sangat menentukan kekuatan asli seseorang. Dan melihat betapa mudahnya si Tao ini tumbang, aku tahu dia hanyalah sampah tidak berguna di hadapanku. Tapi, harus kuakui, kalau Yun mungkin bisa jadi lawan yang lumayan menarik. Tiba-tiba Yun bergerak cepat dari balik bayangan, tapi aku sudah menyadarinya dan tetap tenang. Begitu dia melancarkan serangan, aku langsung menangkisnya, membuat Yun sempat memuji keindahan pedang emas biruku. Aku pun memuji balik pedang sabernya sebelum kami berdua melompat mundur untuk menjaga jarak. Yun kemudian menantangku berduel, ingin membuktikan apakah rumor kehebatanku itu nyata atau fiktif. Karena dia tidak terima aku berada di posisi puncak, aku memutuskan untuk menaikkan taruhannya. Kuhasut dia untuk mempertaruhkan sabernya. Siapapun yang menang berhak mengambil senjata milik lawan. Tanpa ragu, Yuan menyetujui kesepakatan itu dan langsung menerjang ke arahku dengan kecepatan penuh. Rupanya, kemampuan bawaan Yuan adalah dorongan angin dahsyat yang disebut langkah badai. Kemampuan ini memanfaatkan elemen angin untuk mendongkrak kelincahannya hingga 80%. Saat dia melesat ke arahku, aku tetap tenang, bahkan sangat menikmati momen pertarungan ini. Sambil tersenyum tipis, aku sudah tidak sabar untuk segera merebut saber miliknya. Dan aku sudah bisa membayangkan betapa mudahnya mendapatkan satu lagi barang gratisan dari mangsa baruku.